Ya, 3 dari 7 perkara sudah diputuskan dan 3-tiganya ini ditolak. Masih ada 4 perkara lagi kita akan bahas hari ini lebih detailnya. Masih bersama narasumber yang sama sejak pagi tadi, sudah bersama Ana juga ya pagi tadi. Ada pakar hukum tata negara Prof. Juanda. Selamat siang Prof. Siang. Masih semangat kita memantau Prof? Semangat ya, tentunya. Apalagi ini ditolak. Apalagi ditolak, baru 3 Prof tadi ditolak. Nah, itu yang lain tidak mempengaruhi. Oke, tidak mempengaruhi. Mungkin langsung saja Prof, ini kan 3 dari 7 perkara ini sudah ditolak. Apakah memang sudah pas? Tadi juga memang sudah dialog ya dengan Ana. Kita dialog tadi sempat mengatakan apa langkah sebenarnya yang harus diambil oleh MK gini, apakah putusan tepatnya ini menolak? Tapi tadi Prof bilang bahwa putusan tepatnya adalah menolak untuk menjaga integritas dan hasilnya ditolak. Ini seperti apa tanggapannya? Ya, benar. Artinya alhamdulillah kalau kita bicara semestinya berarti bicara hukumnya. Makanya saya katakan tadi semestinya ditolak. Dan alhamdulillah berarti hakim-hakim konstitusi ini walaupun ada dissenting opinion, yang penting adalah putusannya final itu tadi adalah ditolak. Itu satu. Yang kedua adalah sifat kenegarawan yang saya lihat itu ditunjukkan oleh hakim gini yang kita ragukan beberapa minggu bulan ini ternyata tidak terbukti walaupun tadi dissenting opinion ada dengan argumentasi sebenarnya si Pak Suhantoyo tadi itu tetap juga menolak. Bukan berbeda. Ya, bukan. Hanya dia menambahkan ya bahwa kalau mau yang si pemohon ini tidak punya legal standing. Pak Suhartoyo mengatakan gitu. Artinya tidak sebagai bakal calon presiden yang pemohon-pemohon ini. Nah, bagusnya katanya harusnya ada hubungan hukum di situ. Nah, tapi tetap dia mengatakan ditolak. Tapi si Guntur ya, Prof Guntur mengatakan ini sebagian ya. Seharusnya nilai keadilannya harus kita tegakkan, yaitu 35 tahun tapi dengan catatan-catatan tadi. Saya kira itu. Prof, mungkin mengulas sedikit kata-kata dari PSI yang ingin mengembalikan 2 undang-undang sebelumnya dari 35 tahun, kemudian tadinya kemudian 40 tahun. Prof mengatakan sempat ada rutan zigzag begitu ya? Sebenarnya apa sih? Ya, jadi gini, itulah membuktikan bahwa itu boleh saja PSI berargumentasi demi untuk meyakinkan hakim ya dengan berbagai cara akal pikiran hukumnya atau argumentasi hukumnya, tetapi sebenarnya itulah yang membuktikan bahwa itu ranahnya pembentuk undang-undang ya, ranahnya pembentuk undang-undang soal usia itu. Sehingga zigzag jadinya, dulu 35 terus 40 sekarang ini lagi. Sebenarnya bisa saja. Saya tidak menolak bahwa nanti ketika misalnya katakanlah situasi dinamika masyarakat dan segala macam ini dilihat oleh pembentuk undang-undang ya dengan catatan tidak berpolitik di sini secara subjektif misalnya, nanti dianggap oleh pembentuk undang-undang misalnya 25 tahun cukup, ya terserah gitu loh. Nah, tadi artinya batas 40 tahun itu tidak limitatif, tidak itu harus terus berlangsung, tidak, bisa saja 30. Nah, itu yang dimaksud tadi pembentuk undang-undang itu kewenangan dari pembentuk undang-undang. Jadi pada suatu saat misalnya melihat kondisi negara ini memungkinkan untuk diturunkan, tetapi bukan Mahkamah Konstitusi, tapi adalah pembentuk undang-undang yang menilai. Ke parlemen lagi, kembali ke DPR lagi. Iya. Tadi kan memang sudah disinggung oleh Prof, walaupun masih ada proses nih nanti setelah diskors masih ada 4 perkara lagi, tapi katanya tidak penting, tidak pengaruh lah, karena 3 perkara ini memang sudah ditolak oleh MK. Tapi apakah ada langkah yang masih bisa dilakukan oleh penggugat untuk melanjutkan proses yang memang dari awal ini digugat oleh contoh PSI, kemudian ada Partai Garuda. Apa sih mekanisme yang masih bisa dilakukan? Artinya opsi ketika sudah ditolak begitu Prof? Putusan ini final and binding, jadi final dan mengikat sejak diucapkan. Sejak tadi diucapkan, mengikat, berlaku. Ya kan? Nah, kalau upaya yang bisa dilakukan oleh PSI, dia harus menjadi partai parlemen, berjuang di 2024, masuklah dia anggota DPR sebagai pembuat undang-undang. Sebagai pembuat undang, di situ dia lobby partai politik yang ada di situ, anggota DPR maksudnya. Itu caranya. Ini dulu tidak sukses nih melalui MK. Sekarang kita begini, begitu, begini, lobby menjadi 35, itu nanti boleh. Artinya kalau di MK sudah inkrah ya? Tidak bisa diganggu gugat. Oh ya, final. And binding tadi sudah inkrah, sudah jelas mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Begini, kalau misalnya kita lihat tadi memang Prof mengatakan sudah ingkrah gitu, katakanlah begitu ya, 40 tahun, dari 35 hingga menuju ke 40 tahun. Nah, apa sebenarnya pertimbangannya ketika MK ini menolak putusan tersebut yang mungkin bisa dicerna begitu, bisa dilihat juga? Tadi saya dengar dari bacaan Profesor Hidayat ya, Arif Hidayat, itu sangat mendasar menguraikan tentang sejarah hukum, sejarah konstitusi, ada perubahan konstitusi, dimulai dari sana, sehingga pada saat itu disepakatilah waktu itu untuk di TAP MPR itu calon presiden itu 40 tahun. Nah, namun demikian ternyata di Undang-Undang Pilpres itu 35 tahun. Ya, di 2004, 2009, 2014 itu 35 tahun. Dirubahlah menjadi 40 tahun. Ini perubahan-perubahan seperti ini kan dinamika yang dinilai oleh pembentuk undang-undang gitu. Nah, oleh karena itu alasannya, karena itu adalah wewenangnya pembentuk undang-undang, bukan wewenangnya Mahkamah Konstitusi, sehingga terserahlah kepada DPR bersama pemerintah untuk mengatur ini. Untuk sementara, menurut Hakim Konstitusi, umur 40 itu layak dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Oke. Prof, catatan sebelumnya nih ya, kan MK sempat memutuskan KPK ada batas usia, yang mengabulkan batas usia saat Wakil Ketua KPK Nurul Gufron ini menggugat begitu ya. Apa perbedaannya, Prof? Oh, 65, 60 tahun. Kan tadi kan ada kaitannya juga, diterangkan juga. Ya, tetapi pada saat itu ya memang berbeda karena Nurul Gufron ini kan merasa dia kan memang dirugikan pada saat dia diproses, kemudian berubah undang-undangnya, sehingga dengan demikian ini bisa MK juga memutuskan demikian, tidak ada masalah. Nah, cuman saya mengkritik juga pada saat itu, walaupun itu sudah menjadi keputusan MK, saya mengatakan itu sebenarnya bukan urusan ini, urusan MK sebenarnya, tetapi ternyata MK menerima gitu ya. Nah, ini saya lihat ada tidak konsisten MK dalam memutuskan sebuah perkara. Terus ada perbedaannya nggak, Prof, yang dahulu itu dengan yang sekarang? Ya, kalau dulu kan harusnya kan soal usia ini kan diserahkan Artinya tidak ada konsistensinya saja ini ya? Saya melihat dibanding antara putusan untuk KPK dengan yang sekarang itu sedikit tidak konsisten. Tetapi pada dasarnya di putusan-putusan sebelumnya menyangkut soal eksekutif, pilkada misalnya, calon kepala daerah dan seterusnya itu yang melalui pejabat negara melalui pemilihan umum itu diserahkan kepada DPR. Oke. Ini kan akhirnya ditolak ya. Sebelumnya juga sempat menimbulkan pro kontra di masyarakat karena memang posisi dari Ketua MK yang juga memiliki kekerabatan lah dengan Presiden Joko Widodo. Apakah ini artinya setelah pada akhirnya ditolak membuktikan bahwa ternyata dari Mahkamah Konstitusi tidak ada konflik kepentingan, netral, atau seperti apa sih melihatnya? Iya, sebab kalau kita lihat ini ya berdasarkan pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terus peraturan Mahkamah Konstitusi tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, sebenarnya itu mengatur tentang kode etik ya. Nah, dalam kode etik itu ada beberapa prinsip independensi, prinsip ketidakberpihakan. Nah, yang ditanya tadi itu adalah menyangkut persoalan ketidakberpihakan. Nah, untuk supaya tidak berpihak, salah satunya tidak ada hubungan kekeluargaan di situ, ya. Nah, ternyata kita kaitkan ini nih. Kemarin itu kan dengan Mas Gibran. Terus karena ketuanya adalah pamannya. Iparnya Presiden Jokowi. Iparnya Presiden. Dan ini sebenarnya menurut saya memenuhi syarat untuk dikatakan bahwa si ketua harusnya mundur, ya. Karena dia punya hubungan kekerabatan di situ. Secara etis harus mundur, tetapi tidak mundur misalnya. Nah, persoalannya tidak mundur ini apakah dalam sidang permusyawaratan kemarin ini apakah si ketua itu ikut memutuskan ikut terlibat di situ atau tidak? Saya tadi tidak mendengar itu ya. Itu persoalannya. Tapi kalaupun misalnya ada, sebenarnya itu sangat
maksudnya dia terlibat itu walaupun itu adalah Cukup berpengaruh. melanggar etika, kode etik, tetapi tidak mempengaruhi dari putusan yang sudah diucapkan tadi. Oke. Baik. Terima sebetulnya masih ingin lanjut kita berdiskusi dengan Prof. Juanda karena kita juga sambil sama-sama menyaksikan ya jalannya persidangan pukul 14 Nomor waktu waktu sudah Indonesia habis nih, Barat. Prof. Terima kasih ya Terbatas, sudah Prof. berbagi informasi bersama kami nih dari pagi nih, Prof. Iya, Dari breaking terima news kasih. sampai akhirnya di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, terima kasih kembali. Oke, lanjut pantau lagi ya Prof ya. Lanjut pantau Oke. lagi. Baik, terima kasih Prof. Juanda. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang akan jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi untuk Anda.